Masih Mas ya? Halo teman-teman kelas 3, ketemu lagi sama Kak Jo di dalam program Belajar dari Rumah. Cuaca hari ini cerah sekali ya. Teman-teman dari rumah udah cek keluar belum? Gimana cuacanya? Cerah? Mendung? Atau hujan? Pokoknya apapun cuacanya, yang penting tetap semangat ya. Oh iya, untuk Ayah dan Bunda Hebat, terima kasih ya sudah selalu menemani teman-teman kelas 3 belajar dari rumah. Semuanya harus tetap semangat ya. Untuk memulai belajar hari ini, jangan lupa ya, siapkan alat tulis dan juga buku kerjanya. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu yuk. Selesai. Gimana? Udah siap semuanya? Yuk kita pemanasan dulu. Ikutin gerakan Kak Jo ya. Gerakan yang pertama, kita putar leher kita ke arah dari kanan ke kiri. Hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan gerakan sebaliknya. 1, 2, 3, 4, 5. Gerakan selanjutnya, rentangkan tangannya dan putar badan dari kiri ke kanan. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan gerakan terakhir, kita putar bagian kaki bawah kita dari arah kanan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kaki yang sebelahnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang udah seger kan? Yuk kita mulai belajarnya. Kak Jo! Sinta, Kak Jo! Rodi, dari mana? Kok jalan kaki? Abis belanja di warungnya Cik Ai. Oh, ada Bunda juga. Teman-teman di rumah, komplek rumah kami ada toko serba ada yang menjual sembako dan beberapa keperluan rumah tangga lainnya. Di situ barangnya cukup murah loh. Nama tokonya adalah Cik Ai. Sini Bun, biar aku aja yang bawain. Nggak usah, kamu bukain pintunya aja sana. Bener nih. Pakai nanya lagi. Ayo cepetan. Udah sini. Berat nih. Ya ampun, kok minyak sayurnya malah lupa sih? Yah, kok bisa lupa sih Bun? Padahal kan dari awal kita mau beli itu. Iya, ya udah Sin, kamu balik lagi ke toko Cia ya. Beliin Bunda minyak goreng ya. Tapi Bun, aku nggak hafal jalannya. Ya udah, kan ada Kak Jo. Kak Jo yang nganterin Sinta ke toko Ciai. Sekaligus Sinta bisa menghafal jalan ke toko Ciai. Aku ikut Kak, supaya aku bisa ngetin jalannya. Kamu emang hafal? Hafal dong. Ya udah. Ya udah sini belanjaannya. Nah, ini uangnya ya. Iya Bun. Nah, kita harus kemana lagi nih? Hah? Sana mau? Kak Jo, gimana sih caranya mudah mengingat jalan? Perasaan aku udah sering ke toko ini, tapi kalau disuruh sendiri aku nggak berani karena nggak hafal jalannya. Gini deh, kalau enggak Sinta coba dengar cerita Kak Jo ya. Judulnya adalah Sampai di Mana. Maksudnya sambil membatik nih. Iya. Nah, kita mampir ke sana dulu yuk. Yuk, yuk. Yuk, kita duduk sini aja yuk. Yuk. Halo teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi membatik. Membaca itu asik. Nah, membatik kali ini adalah membaca interaktif. Jadi kalian dengerin kakak cerita dan simak baik-baik ya. Teman-teman di rumah juga ya, simak baik-baik dan tulis pertanyaan berikut ini. Dan jawab saat sesi tanya jawab nanti. Yuk, buka buku kerjanya.
Kini aku telah menjadi seorang kakak. Aku harus berangkat sekolah sendiri. Aku pasti bisa. Amati jalan dengan cermat, demikian pesan ibu. Itu mobil angkot yang biasa aku tumpangi. Hei, tunggu! Selamat pagi semuanya. Mobil angkot berjalan, aku melihat gedung kotak-kotak. Sampai di mana ini? Oh iya, ini gedung akuarium raksasa. Berarti arahku tepat. Ada patung raksasa berdiri di depan istana. Sampai di mana ini? Nah, sampai sini kamu udah ada gambar belum, Sin? Belum sih, Kak. Ya udah nggak apa-apa deh. Nanti akan kakak lanjutin ceritanya ya. Tapi sebelumnya kakak mau tanya dulu nih ke teman-teman di rumah. Kira-kira jarak dari rumah kalian ke sekolah jauh nggak? Gimana waktu lagi dalam perjalanan ke sekolah? Apa saja yang kalian amati selama perjalanan? Kalau sekolah aku sama Kak Sinta agak jauh, Kak. Harus naik angkot dan busway. Tapi menyenangkan kok. Kalau teman-teman di rumah gimana? Menyenangkan juga kan? Yang penting kita harus selalu berhati-hati di jalan sehingga teman-teman bisa sampai di tujuan dengan selamat. Yuk kita lanjutkan cerita sampai di mana tadi. Raksasa itu seperti mengejarku. Raksasa itu sudah tak terlihat. Sampai di mana ini? Oh, aku tahu toko ini. Di sini kucing menjual donat. Arahku sudah tepat. Aha, toko aku ingin terbang. Berarti sekolahku tak jauh lagi. Akhirnya sampai. Aku berhasil pergi ke sekolah sendiri. Nah, gimana ceritanya? Aku udah mulai paham sih, Kak. Kalau mau menghafal jalanan ke arah tokonya Cik-ai, aku sebaiknya memperhatikan bangunan-bangunan di sekitarku. Dengan begitu, aku bisa menjadikan bangunan-bangunan itu sebagai petunjuk. Betul sekali, karena penting bagi kita untuk mengenali bangunan-bangunan di sekitar kita, supaya kita bisa mengenali dengan baik dan benar. Nah, sekarang kita jawab ke pertanyaan yang kakak kasih tadi ya. Teman-teman di rumah juga ikut menjawab ya. Pertanyaan pertama, kapan ceritanya terjadi? Ayo, Sinta, Dodi ada yang tahu nggak? Aku, Kak, aku. Oke, Dodi. Terjadi pas pagi hari, sebelum mau berangkat sekolah. Tepat sekali. Jelas banget ya jawabannya. Ceritanya tentang tokoh hendak pergi ke sekolah di pagi hari. Selanjutnya, apa yang terjadi di akhir cerita? Aku, Kak. Tokoh mencapai tujuannya, yaitu sekolah. Betul. Si tokoh mengingat semua bangunan yang dilewatinya sehingga dia sampai di tujuannya, yaitu sekolahan. Nah, dari cerita tadi, biar kita hafal jalanan, berarti kita harus mengamati bangunan atau tempat untuk dijadikan petunjuk selama di perjalanan ini. Seperti ini, taman ini. Taman ini bisa jadi petunjuk kamu, Sin. Boleh juga, Kak. Berarti petunjuk pertama taman. Iya betul. Sekarang ayo kita cari petunjuk lainnya. Ayo. Nah, gimana, Sin? Udah inget belum sama petunjuknya? Udah, Kak. Ada taman, ada TK anak bangsa, ada rumah Budia yang ada air mancurnya. Betul. Ingat-ingat ya, Sin? Iya, Kak. Makasih ya, Kak. Udah anterin aku sampai sini. Iya, nggak apa-apa. Yaudah, sekarang kamu beli minyak sayurnya. Iya, Kak. Ya, Kak, aku juga masuk ya. Mau lihat-lihat. Bener ya? Benar. Ya udah. Teman-teman di rumah, sekarang kita udah sampai nih ke tujuan kita, yaitu warung Cik-ai. Warung ini sesuai dengan fungsinya, yaitu menjual kebutuhan kita sehari-hari, dari sembako sampai mainan juga ada loh. Namanya juga toko serba ada. Nah, selama perjalanan tadi, Sinta sudah menentukan 3 tempat untuk dijadikan petunjuk jika nanti sewaktu-waktu dia harus datang ke warung Cik-ai lagi. Nah, Kak Jo sekarang punya tugas nih buat kalian di rumah. Coba sebutkan 3 bangunan yang kalian lihat jika kalian hendak menuju toko serba ada di dekat rumah kalian. Tulis di buku kerja kalian dengan huruf tegak bersambung ya. Kak Jo sekarang masuk dulu. Mau nyusulin Sinta sama Dodi. Berada di manakah jembatan Ampera ini? Dut, kita main es tungtung yuk. Es tungtung.
apaan tuh? Es tungtung berestimasi dan berhitung. Oh iya. Berestimasi itu sama dengan mengira kan? Nah betul, coba perkirakan berapa hasil dari 2170 ditambah 1001 dengan memperhatikan angka ribuannya saja. Hmm, 2170 ditambah 1001. Teman-teman di rumah, ayo ikut jawab perkiraannya. Huruf berikut yang tidak termasuk huruf vokal adalah A, I, U, S, O. Jalan pintas? Emang ada? Ada kak, lewat gangnya rumahnya si Yoga, teman aku. Oh, tapi kayaknya kalau itu lebih jauh deh sama jalan kita tadi. Cepet kok kak, soalnya aku sering main ke rumah Yoga. Gini deh, untuk ngebuktiinnya aja ya. Jadi, Dodi sama Sinta pulang lewat jalan yang berbeda. Dodi lewat jalan rumah Yoga, Sinta lewat jalan tadi kita berangkat. Nah, nanti Kak Jo bakalan pulang naik ojek, jadi lu bisa pulang duluan. Nanti kita ketahuan tuh siapa yang sudah sampai duluan. Berarti nggak boleh lari atau jalan cepat ya kak? Nggak boleh dong. Dodi berani? Oke, siapa takut? Sinta? Oke. Yaudah, kalau gitu kalian berangkat sana. Oke kak. Nah, hati-hati ya. Iya kak. Seru juga ya. Bikin mereka duluan kayak gini. Kak Jo akan kasih lihat denahnya ke teman-teman di rumah. Lalu tugas kalian adalah menjawab siapa yang bakal sampai rumah duluan. Taman itu menjadi petunjuk aku ke tokonya Cik Ai. Bagus Sinta. Ada lagi nggak nih kosakata barunya? Dodi? Perjalanan kak. Contoh kalimatnya, perjalanan ke sekolah menyenangkan. Wah, kalimatnya sederhana tapi bagus ya. Ada lagi nggak nih? Bangunan kak. Bangunan. Contoh kalimatnya, bangunan itu megah dan tinggi sekali. Wah, hebat-hebat nih hadiah Kak Jo ya. Jawabannya Palembang. Jawabannya adalah huruf S. S. Jadi gimana jawaban kamu, Dot? Kalau perkiraanku hasilnya lebih dari 3.000 Kak Sinta. Karena 2170 mendekati 2000, lalu 1001 mendekati 1000. Dan hasil perkiraanku akan kurang dari sebenarnya. Karena 2000 kurang dari 2170 dan 1000 kurang dari 1001. Oh gitu. Bagaimana nih dengan teman-teman di rumah? Perkiraan kalian lebih atau kurang? Nah, Sin, berarti sekarang udah bisa dong ngarahin arah pulang? Udah dong kak, tinggal cari bangunan rumahnya Budia yang ada air mancurnya. Dan juga TK Anak Bangsa, lalu taman, ya kan? Yaudah, yuk kita pulang. Tunggu dulu Kak. Karena Kak Sinta udah tahu jalan pulang. Mendingan kita lewat jalan pintas aja. Jalan pintas? Emang ada? Ada Kak, lewat gangnya rumahnya si Yoga, teman aku. Oh, tapi kayaknya kalau itu lebih jauh deh sama jalan kita tadi. Cepet kok Kak, soalnya aku sering main ke rumah Yoga. Gini deh, untuk ngebuktiinnya aja ya. Jadi, Dodi sama Sinta pulang lewat jalan yang berbeda. Dodi lewat jalan rumah Yoga, Sinta lewat jalan tadi kita berangkat. Nah, nanti Kak Jo bakalan pulang naik ojek, jadi lu bisa pulang duluan. Nanti kita ketahuan tuh siapa yang sudah sampai duluan. Berarti nggak boleh lari atau jalan cepat ya kak? Nggak boleh dong. Dodi berani? Oke, siapa takut? Sinta? Oke. Yaudah, kalau gitu kalian berangkat sana. Oke Kak. Nah, hati-hati ya. Iya kak. Seru juga ya. Bikin mereka duluan kayak gini. Kak Jo akan kasih lihat denahnya ke teman-teman di rumah. Lalu tugas kalian adalah menjawab siapa yang bakal sampai rumah duluan. Dodi atau Sinta?
Jawab dengan benar ya. Perhatikan gambar denah berikut ini. Dodi dan Sinta baru saja pulang dari toko Ciai. Mereka hendak pulang ke rumah mereka dan mengambil rute yang berbeda. Dodi lewat rumah Yoga, sedangkan Sinta akan melewati 3 penanda yang sebelumnya ia lewati saat berangkat, yaitu rumah Ibu Diah, TK Anak Bangsa, dan juga taman. Jika diperhatikan, rute yang mereka ambil sama-sama ke rumah Ibu Diah, yaitu A2. Lalu Sinta menuju ke arah TK Anak Bangsa, rute Sinta adalah A2 ke B2. Sedangkan Dodi menuju rumah Yoga, rute Dodi adalah A2 ke A3 ke B3. Jika Sinta menuju arah pulang, maka dari TK Anak Bangsa lurus ke taman, kemudian lurus lagi hingga sampai di rumah. Maka rute Sinta adalah A2 ke B2 ke C2 dan D2. Sedangkan jika Dodi menuju arah pulang, maka dari rumah Yoga, Dodi akan melewati C3, D3, D2. Rute Sinta adalah A2, B2, C2, D2. Sedangkan rute Dodi adalah A2, A3, B3, C3, D3, D2. Jadi kesimpulannya, rute Dodi lebih panjang daripada rute Sinta. Menurut kalian, siapa yang akan sampai duluan ke rumah? Sin. Kak Jo, aku sampai duluan kan? Iya, kamu yang sampai duluan. Yeay, asik, aku menang. Eits, ini bukan kompetisi ya. Yeay, Kak. Dodi sampai juga akhirnya. Tuh kan, Dot. Kamu milih rute yang lebih panjang. Ya udah deh, ya. Teman-teman, sekarang kita masuk ke kota baru. Kosakata baru. Kamu, Dot, kosakata baru apa nih yang baru kamu dengar? Rute, Kak. Rute, coba bikin satu kalimat. Apa ya? Kak Sinta memilih rute yang lebih pendek daripada rute yang dipilih Dodi. Wah, sekarang udah jago kamu, Dot ya. Kalau kamu, Sin? Petunjuk, Kak. Oke, petunjuk. Coba bikin satu kalimat dari satu kata itu ya. Taman itu menjadi petunjuk aku ke tokonya Cikai. Bagus, Sinta. Ada lagi nggak nih kosakata barunya? Dodi? Perjalanan, Kak. Contoh kalimatnya, perjalanan ke sekolah menyenangkan. Wah, kalimatnya sederhana tapi bagus ya. Ada lagi nggak nih? Bangunan, Kak. Bangunan. Contoh kalimatnya, bangunan itu megah dan tinggi sekali. Wah, hebat-hebat nih hadiah Kak Jo ya. Teman-teman di rumah gimana? Coba kasih tahu orang tua kalian buat kalimat sederhana juga ya. Nah, sekarang buat latihan kalian dan teman-teman di rumah, Kak Jo akan kasih tugas ya. Wah, tugas apa nih, Kak? Tapi jangan susah-susah ya. Enggak kok, ini tugasnya udah sering kalian lakukan ya. Tugasnya adalah kalian membuat denah lingkungan di sekitar kalian. Buatlah kotak-kotak koordinat sederhana pada selembar kertas. Tandai bagian vertikal dengan huruf A hingga K, sedangkan bagian horizontal tandai dengan bilangan 1 hingga 11. Anggap setiap garis mewakili 10 meter, lalu letakkan rumahmu di F6. Mulailah menggambar lingkungan di sekitarmu, misalnya taman berada 10 meter di sebelah timur, masjid berada di 20 meter sebelah barat, dan sebagainya. Gambarlah jalan dan gangnya, serta tandai apa saja yang ada di sana. Misalnya, ada pos ronda, taman, TK, toko, warung, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Selamat bekerja ya teman-teman! Jadi Dodi, Sinta, apa yang kalian pelajari dari jalan-jalan sore tadi? Aku menghafal jalanan dengan mengamati bangunan-bangunan di sekitarku, Kak. Biar nggak nyasar lagi kan? Kalau kamu, Dot?
Kalau aku belajar menentukan rute dengan Dena koordinat sederhana, Kak. Biar bisa sampai rumah lebih dulu ya. Nah teman-teman di rumah, sekian dulu perjumpaan kita kali ini ya. Besok kita ketemu lagi di program yang sama. Apalagi kalau bukan di Belajar dari Rumah. Dan buat ayah bunda hebat, terima kasih ya sudah selalu menemani teman-teman kelas 3 belajar dari rumah. Kita ketemu lagi besok ya. Sampai jumpa. Dadah! Sekarang kita nyanyi lagu apa nih? Pelangi-pelangi, Kak. Pelangi-pelangi ya. Ya udah yuk kita nyanyi sekarang. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Selamat sore semuanya. Sore ayah. Jo, coba kamu telepon Sinta, tanya sudah di mana. Seharusnya dia udah sampai duluan. Tadi pas saya di jalan, dia bilangnya udah pulang dari rumah temennya. Coba deh kamu telepon. Oh, ya udah kalau gitu aku coba hubungin Cinta ya. Iya. Halo, Kak. Sin, kamu udah sampai mana? Kata ayah kamu udah di perjalanan pulang ya? Jalan utamanya ditutup nih, Kak. Aku bingung deh mau lewat mana. Oh iya, tadi di depan ada pembuatan jogging track sih. Tapi emang sampai nggak bisa lewat sama sekali ya? Iya, Kak. Selain bikin jogging track, jalanan ini juga ditutup. Oh gitu. Oh iya, bilangin sama Sinta jangan lewat taman dekat rumah kita juga. Soalnya jalanannya lagi ditutup. Ah, masa sih ya? Iya. Tadi aku sama Dodi lewat situ nggak ada perbaikan jalan. Ah, masa sih? Barusan ayah lewat situ ada galian kok. Oh, Sin, kamu denger kan barusan? Kata ayah, jalanan dekat taman juga ditutup. Oh ya? Terus aku harus lewat mana dong? Nah teman-teman, kalian bisa bantu Sinta buat menemukan rute pulang nggak? Coba simak denah berikut ini ya.